atas jalan hidayah menuju pada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba yang mengenal Islam, masuk ke dalam Islam. Begitu ia mendapat petunjuk mengenal Islam, maka ia telah memperoleh sebuah hidayah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, pada jalan Islam. Kemudian tatkala seorang telah mendapatkan hidayah Islam ini, dia perlu hidayah yang kedua, yaitu hidayah di atas jalan. Sebab seorang yang sudah berada di jalan Islam, dia perlu petunjuk dari Allah supaya berjalan lurus di atas as-siratal mustaqim, tidak ke kanan dan tidak pula ke kiri, berjalan sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tatkala seorang hamba diberi nikmat dengan dua hal ini, maka itu adalah nikmat yang sangat besar yang harusnya selalu disyukuri. Harusnya selalu disyukuri. Untuk menjaga diri di atas dua nikmat ini, ada kiat-kiat dan ada perkara-perkara yang harus selalu diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah. Iya, ini mungkin dasar perkara yang insyaallah taala kita akan uraikan dalam hari ini dan hari yang akan datang, pertemuan besok, dengan dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar pijakan. Hadis yang pertama yang akan saya terangkan di pagi hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. ولا تقول لشيء فعلت لو كان كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح أبواب الشيطان." Rasulullah bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Dan pada keduanya, pada seluruh mukmin ada kebaikan. Kemudian Nabi bersabda, bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepadanya. Wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Dan jangan engkau berkata pada sesuatu yang telah kamu lakukan, andai kata begini, andai kata saya lakukan begini, maka pasti akan terjadi begini dan begini. Tapi katakan itu adalah takdir Allah. Dan Allah apabila berkehendak, itulah yang Dia lakukan. Karena penggunaan kata andai kata membuka pintu bagi syaitan. Ini hadis yang agung, hadis yang mulia, dasar, salah satu dasar pijakan
yang sangat berharga bagi seorang hamba. Terdapat di dalamnya pokok-pokok dari sifat siapa yang menjaganya, dia akan selalu memelihara dirinya di atas petunjuk, di atas keislaman, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Iya. Diterangkan mukmin yang kuat, dan kekuatan di sini kembali kepada dua hal. Kekuatan dari sisi fisik, dari sisi zahir, dan kekuatan dari sisi maknawi, kekuatan hati, kekuatan iman, kekuatan jiwa. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik. Katakan lebih baik. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan, maka ini yang lebih baik. Wa ahabbu, dan lebih dicintai oleh Allah. Menunjukkan bahwa ada amalan-amalan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba akan menyebabkan datangnya kecintaan Allah kepadanya. Ini banyak amalan-amalan yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah. Namun ini seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Dari mukmin yang lemah. Bersamaan dengan itu Rasulullah menyebutkan wa fi kullin khair, dan pada keduanya, pada semuanya ada kebaikan. Sebab dasarnya keimanan itu pasti adalah kebaikan. Siapa yang beriman, imannya kuat maupun lemah, maka padanya ada kebaikan. Karena itu Rasulullah bersabda wa fi kullin khair, pada semuanya ada kebaikan. Kebaikan dan manfaat keimanan sangatlah banyak. Sangatlah banyak bagi seorang hamba. Dan seluruh kebaikan dan manfaat iman itu adalah kebaikan bagi seorang yang mukmin. Bagi seorang yang mukmin. Maka di sini kita hendaknya memperhatikan sejumlah perkara yang dijadikan sebagai dasar pijakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita berada di atasnya. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Perhatikan bahasa mukmin, kemudian perhatikan kata kuat. Ini dua hal. Iya. Keimanan itu ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Kapan seorang dikatakan beriman? Dan keimanan ada rukun-rukunnya, ada rukun-rukunnya, ada cabang-cabangnya. Ini keimanan. Dan keimanan ini seorang wajib mempelajari dari keimanan yang membenarkan, menjadikan keimanannya sebagai keimanan yang benar dan syah. Dan ia juga wajib mengetahui hal-hal yang menyempurnakan keimanannya. Menyempurnakan keimanannya. Sebab ada dari amalan yang merupakan pokok syahnya iman. Hal yang membenarkan keimanan.
Dan ada dari amalan yang sifatnya menyempurnakan keimanan. Dan penyempurna ini ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sunnah. Iya. Dan ini adalah hal yang bagi seorang mukmin tugas di dalam kehidupannya untuk ia mempelajarinya. Ia mempelajari hal yang membenarkan keimanan, ini yang paling dasar dan utama. Kemudian ia mengetahui hal yang menyempurnakan keimanannya. Iya. Bagaimana ia beramal supaya keimanannya terus bertambah dan bertambah, lebih baik dan lebih baik. Karena itulah dikatakan di dalam hadis ini, seorang mukmin yang kuat khairun, itu lebih baik. Kalau kita mencermati amalan-amalan keimanan, seluruh dari amalan keimanan itu dijanjikan padanya kebaikan. Ada pahala-pahala khusus yang diterangkan. Orang yang menjaga syahadatnya la ilaha illallah, banyak keutamaannya. Orang yang memelihara salatnya, banyak keutamaannya. Orang yang menegakkan, orang yang menjaga zakatnya, berpuasa, melakukan haji, dan seterusnya dari amalan kebaikan, semuanya dijanjikan dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah kebaikan. Ia adalah kebaikan. Maka ini peringatan bagi kita semua untuk memperhatikan makna iman. Ya. Dan untuk mengetahui sejauh mana keimanan seseorang itu telah benar, inilah perlu seorang mengenal bagaimana keyakinan dan akidah yang benar. Dan ini insyaallah ta'ala kita akan bahas di dalam materi yang akan kita kaji di daurah nanti, di kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama. Iya. Dari pokok ilmu yang hendaknya kita ketahui agar supaya keimanan ini dianggap benar dan kita mengetahui hal-hal yang menyempurnakan keimanan itu. Jadi mukmin yang kuat khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah. Kalimat lebih dicintai ini menunjukkan bahwa amalan-amalan keimanan adalah hal yang dicintai oleh Allah. Ya. Hal yang dicintai oleh Allah. Dan banyak dari amalan keimanan diterangkan di dalam Al-Quran. Allah mencintainya. Seperti Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang selalu bertobat dan orang yang selalu mensucikan dirinya. Ini 2 orang yang disebutkan Allah mencintainya. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Iya. Dan seperti mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengikuti Nabi itu adalah lambang kecintaan. Dan hal yang menyebabkan hamba dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau benar kalian cinta kepada Allah, ya, ini ujian membenarkan kecintaan. Kalau benar kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku. Jadi mengikuti petunjuk Nabi itu adalah hal yang membenarkan, membuktikan kecintaan. Kalau seorang mengikuti Nabi Muhammad, Allah berfirman, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum,
dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Iya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang jelas banyak sekali amalan-amalan yang diterangkan di dalam syariat kita sebagai amalan yang menyebabkan hamba itu dicintai oleh Allah. Dan hadits ini juga memberikan pengertian dan penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada hambanya disebabkan karena hamba melakukan amalan-amalan yang Allah cintai. Karena itulah tentunya bagi seorang mukmin dan mukminah, ia berusaha mewujudkan dirinya dari orang-orang yang selalu melakukan amalan yang dicintai oleh Allah, sehingga ia tergolong ke dalam hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dari dasar perkara yang tampak dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minil dha'if, dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, pada semuanya ada kebaikan. Iya, yang tidak diremehkan. Dan menunjukkan kepada kita semua bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat. Kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Hari ini kadang dia kuat, besok kadang dia lemah. Dan di dalam hal keimanan, manusia juga berjenjang dan beraneka ragam. Ada yang keimanannya kuat, ada yang keimanannya lemah. Iya. Dan siapa yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Dan di dalam hadits ini juga terdapat di dalamnya sebuah tuntunan akhlak. Sebuah tuntunan akhlak bagi seorang hamba, bahwa seorang di dalam menilai itu harus adil dalam segala perkara. Ya, jangan sampai ia melihat seorang mukmin yang lemah dianggap kurang, dia lupakan segala kebaikan yang ada padanya. Maka Nabi ingatkan, wa fi kullin khair, pada keduanya ada kebaikan. Ya, maka dalam menerangkan keutamaan, sepanjang semuanya punya keutamaan, maka keutamaan orang yang dibawa tidak ditelantarkan. Dan ini contoh disebutkan juga di dalam Al-Quran. Misalnya di surah An-Nisa disebutkan orang yang berangkat jihad dengan tidak berangkat jihad, dan diterangkan keutamaan ya, orang yang berangkat jihad. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pada semuanya ada kebaikan. Di surah Al-Hadid diterangkan para sahabat yang keutamaan para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, dan mereka berjihad sebelum Fathu Makkah. Sebelum Al-Fatah. Al-Fatah yang dimaksud adalah perjanjian Hudaybiyah. Itu lebih utama daripada mereka yang berislam dan berperang setelahnya. Bersama dengan itu Allah berfirman, wa kullu wa'adallahu al-husna, dan pada semuanya Allah janjikan kebaikan. Iya. Maka ini dari keindahan Islam kita. Siapa yang beramal dengan amalan di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menghargai amalannya sepanjang dia ikhlas dalam amalan tersebut dan selalu di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian setelah Nabi menjelaskan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah, diterangkan ada perbedaan keutamaan antara yang kuat dan yang lemah. Maka ini harusnya di dalamnya ada semangat bagi seorang hamba untuk beramal. Karena itu Nabi memberikan 3 wasiat yang sangat agung.
Setelah hadits ini, setelah pernyataan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 perkara yang merupakan pijakan-pijakan kehidupan. Ini kalimat-kalimat dari beliau ringkas, sangat ringkas, tapi kandungannya sangat agung dan sangat besar. Makna-maknanya cukup bagi seorang hamba dalam memberikan kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Yang pertama, Nabi berkata, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Iya. Ini dasar pijakan yang pertama. Semangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Karena hidup ini perlu semangat. Hidup ini perlu semangat. Dan kita yang berjalan ke negeri akhirat, walaupun kita sudah mengenal jalan, namun orang yang melewati jalan harus ada semangat supaya bisa melewati jalan. Kalau dia malas-malasan saja atau berjalan di atas jalan dengan santai, maka ini sulit tergambar kapan dia akan sampai. Iya. Karena itu harus ada semangat. Harus ada semangat. Dan semangat ini dibahasakan di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan banyak bahasa. Kadang di dalam Al-Quran disebutkan perintah musabaqah bil khair, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Perintah bersegera, ya, saling berlomba. Kadang dibahasakan dengan bahasa al-musara'ah, berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya, bersegeralah. Dan kadang dibahasakan dengan bahasa fakirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah. Diperintah berlari, ya, bukan diperintah berjalan atau merangkak, tapi diperintah berlari. Ini menunjukkan semangat. Maka demikianlah seseorang di dalam amalan keislaman ini harus ada hirs, harus ada semangat. Dan semangat ini yang membuahkan kebaikan untuknya. Membuahkan kebaikan untuknya. Amalan apapun, walaupun amalan tersebut banyak pahalanya, banyak kebaikannya, namun kalau tidak ada semangat pada hati seorang hamba, maka ini tidak akan memberikan untuknya kebaikan. Maka harus ada semangat. Iya. Kun rajulan rijluhu fit sara wa hammatu himmatihi fit suraya. Jadilah kamu laki-laki, kakinya menapak di bumi, tapi semangatnya, cita-citanya tergantung di bintang sana. Iya. Harus ada semangat yang tinggi. Kemudian Nabi di sini memberikan makna semangat itu kemana? Sebab seorang bersemangat, banyak semangatnya. Kadang semangat dalam kebaikan dan kadang semangat dalam kejelekan. Maka Nabi menjelaskan ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Harus dicari hal yang bermanfaat. Perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi seorang hamba, tidak dalam kehidupan dunianya, apalagi tidak ada manfaatnya dalam kehidupan akhiratnya, maka ini seharusnya dia tinggalkan. Iya, seharusnya dia tinggalkan. Harus ada semangat,
pada hal yang bermanfaat. Pada hal yang bermanfaat. Kapan ia telah mengenal sebuah jalan kebaikan, hal yang bermanfaat baginya, maka ia selalu bersemangat di dalamnya. Selalu bersemangat di dalamnya. Ihris ala ma yanfa'. Ini wejangan Nabi yang pertama. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Yang kedua, mohonlah pertolongan kepada Allah. Iya. Harus selalu seorang hamba berdoa, memohon pertolongan. Iya. Memohon pertolongan kepadanya. Ya, seorang hamba boleh saja dia berusaha, berupaya, tapi menentukan, memberikan taufik, memberkahi amalan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diperintah untuk isti'anah kepadanya. Wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Iya. Dan kalau kita perhatikan keadaan para nabi, mereka penuh dengan semangat. Namun tidak pernah mereka sama sekali lepas dari memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari doa, ini zikir diajarkan, diucapkan di pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Allah, Al-Hayyu yang Maha hidup, Al-Qayyum yang Maha tegak. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah seluruh perkaraku. Wala takilni ila nafsi, dan janganlah engkau wakilkan diriku itu, engkau wakilkan perkaraku kepada diriku sendiri. Tarfat ain, walaupun itu hanya sekejap mata. Ya. Sebab kapan seorang hamba bersandar pada dirinya, walaupun sekejap mata, itu pasti tidak membawa kebaikan untuknya. Maka harus selalu bersandar kepada Allah. Perhatikan ucapan Nabi Syuaib alaihi salam. Kata beliau, in aradtu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, aku berkehendak mengadakan perbaikan sesuai dengan kemampuanku. Ini semangat mengadakan perbaikan. Namun beliau ingat bahwa tidak ada taufik bagi aku kecuali hanya kepada Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Iya. Maka harus dibarengi dengan sifat yang kedua ini, isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selalu memohon pertolongan kepadanya. Dan memohon pertolongan kepada Allah itu banyak sebabnya. Ya, sebab mengambil pertolongan ada sebab-sebab. Seperti misalnya saya isyaratkan ayat yang selalu kita baca, wasta'inu bis sabri was shalah. Ambillah pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat. Ini dua amalan menyebabkan seorang hamba mendapatkan pertolongan. Dia mengambil pertolongan dengannya, salat dan dengan kesabaran. Iya. Demikian pula berdoa kepada Allah. Dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya. Iya, memohon kepadanya. Karena itulah ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada doa-doa di dalam Al-Qur'an memberikan makna-makna yang sangat agung. Iya, memberikan makna yang sangat agung. Perlu untuk kita perhatikan. Hendaknya selalu kita mencermatinya. Dan perhatian terhadap doa yang dibaca ini
Ini adalah sifat seorang mukmin. Ya Allah firman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Sungguhnya orang yang bersombong dari beribadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dihinakan. Ya Allah firman, wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku maha dekat. Aku mengabulkan doa hamba apabila dia berdoa kepadaku. Ya, maka doa ini penting artinya bagi seorang hamba. Dia dari bentuk mengambil pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Iya. Jangan merasa lemah. Ini termasuk kunci dalam beramal. Tidak boleh seorang merasa lemah. Sebab kalau dari awal dia beramal, dia sudah menganggap dirinya lemah, tidak mampu, tidak kuat, maka ini sudah awal kekalahan. Iya. Bukan artinya seorang tidak merasa lemah, dia entengkan perkara, dianggap remeh perkara, tidak. Karena kita juga diperintah untuk cermat dan memperhitungkan segala sesuatu. Apalagi tuntunan agama, iya, yang di dalamnya banyak kedetailan. Karena itu Imam Malik rahimahullah, kalau beliau mendengarkan dari ilmu-ilmu agama, berbeda keadaannya dengan keadaan biasa. Dan ini termasuk fikih beliau mendalami ayat di mana Allah berfirman, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Nabi Muhammad ucapan yang berat. Ya. Kalimat ucapan yang berat bukan artinya agama itu berat. Ya. Tapi demikianlah tuntunan ini hendaknya diterima sebagaimana mestinya. Ya. Maka seorang tidak merasa lemah di dalam perkara, itu bukan artinya dia mengentengkan perkara. Dia tidak merasa lemah. Ini dari awal seorang bekerja, awal seorang beramal, dia tidak merasa lemah. Harus ada semangat. Apalagi kalau ibadah itu adalah ibadah yang agung, ibadah yang sangat besar, seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama, dia adalah sebuah ibadah yang di dalamnya ada aturan-aturan dan ada kiat-kiat. Ya, ini mungkin insyaallah taala kita akan khususkan sendiri pembicaraan tentang bagaimana etika-etika bagi seorang penuntut ilmu yang wajib dia perhatikan. Iya. Maka wala ta'jaz, kata Nabi, jangan engkau merasa lemah. Jangan engkau merasa lemah. Ini 3 wasiat. Ya, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Jangan kamu merasa lemah. Iya. 3 hal ini sebenarnya kalau kita renungi lebih mendalam, dia ada di dalam kandungan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya. Sini kalimat na'budu, nasta'in, semuanya dengan fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berjalan. Dan ini penggunaan dalam bahasa Arab dipakai untuk menunjukkan hal yang terus menerus berlangsung dan ia berjalan di dalamnya. Ya. Menunjukkan adanya semangat dan terus ia menegakkan ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itulah seorang mukmin di dalam hal ini.
Maka ini 3 perkara disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang agung ini, dari sebab yang menyebabkan seorang hamba dikokohkan di atas jalan kalau dia memperhatikan 3 perkara ini dan mengamalkannya di dalam kehidupannya. Kemudian di akhir hadits Rasulullah SAW bersabda, ya, wala taqulu li syai'in, jangan kamu berkata kepada sesuatu sudah terjadi, law anni fa'altu lakana kada wa kada, andai kata saya berbuat maka pasti akan terjadi begini dan begitu. Ya. Di sini etika di dalam hadis. Jangan menggunakan kata andai kata pada perkara yang sudah berlalu. Dia sesali hal yang berlalu itu. Iya, dia sesali hal yang berlalu tersebut. Ini dicela. Harusnya dia katakan qadarullahi wa ma syafa'al, atau qaddarallahu wa ma syafa'al. Allah menakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang Allah lakukan. Iya. Ya, kalau terjadi sesuatu hendaknya dikatakan ini sudah takdir Allah, sudah ketentuan Allah. Ya, jangan dia berkata, oh, andai kata saya begini, andai kata saya berbuat begini, maka akan terjadi begini dan begini. Nabi berkata, fa inna lau, karena kata andai kata itu membuka pintu bagi syaitan. Membuka pintu bagi syaitan. Ya, di sini andai kata yang dilarang di dalam hadis, itu kata andai kata kalau dia menyebutkan sesuatu yang telah terjadi dalam keadaan menyesali apa yang telah terjadi. Jelas ya? Tapi kalau dia pakai kata andai kata untuk sesuatu yang akan datang, andai kata saya punya harta, saya akan bersedekah. Andai kata Allah memberikan kepadaku umur, saya akan beribadah dengan lebih banyak. Dalam hal yang seperti ini tidak apa-apa. Hal yang akan apa? Terjadi, dia berharap kebaikan. Demikian pula pada hal yang sudah berlalu, ya, tapi dia sebutkan hanya untuk diambil pelajaran darinya. Ini juga tidak ada masalah. Sebab Nabi sendiri menggunakan kata andai kata dalam posisi itu. Beliau dalam sebagian hadis, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu, lama suqtul hadiya." Kata beliau, andai kata saya memegang perkaraku, saya tahu apa yang akan terjadi, maka saya akan melakukan haji tidak dengan membawa hewan sembelihan. Ya. Karena dari sunnah Nabi, paling afdalnya dalam haji itu adalah haji tamattu. Dan beliau sendiri melakukan haji qiran karena dari Madinah beliau membawa hewan sembelihan. Dan seorang kalau membawa hewan sembelihan dari negerinya dia berangkat haji, itu pilihan hajinya cuma satu, harus haji apa? Haji qiran. Padahal yang afdalnya adalah haji apa? Haji tamattu. Nabi berkata, andai kata saya tahu urusan dari perkaraku, saya tidak akan bawa hewan supaya saya bisa melakukan ibadah haji apa? Tamattu. Di sini Nabi bukan menyesalkan, tapi beliau menerangkan hukum. Menerangkan hukum. Maka penggunaan kata andai kata di sini itu bukan hal yang tercela. Karena itulah harus dipahami, ya, posisi di mana penggunaan andai kata dilarang. Yaitu kalau ia menggunakan kata itu pada sesuatu yang telah terjadi, menyesali apa yang telah terjadi itu. Jelas ya? Ini adalah hal yang dilarang di dalam syariat kita. Maka secara umum hadits ini adalah hadits yang pantas untuk kita hafalkan. Ya, hadits yang sepatutnya kita selalu mengingatnya. Ya, dan haditsnya sebagaimana yang saya terangkan tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Pada keduanya, pada semuanya ada kebaikan. Bersemangat engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Kemudian di akhir hadis, ya, diterangkan tentang penggunaan kata andai kata. Maka ini dari wejangan Nabi SAW yang sangat indah, makna yang sangat berharga, yang hendaknya selalu kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua menuju kepada jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas agamanya dan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Baik, ini untuk pertemuan pagi ini, dan insyaallah taala masih ada pembicaraan berkaitan dengan makna istiqamah. Kita selesaikan pada pertemuan besok pagi insyaallah taala. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.